Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro USD. Dan kalau untuk Euro USD sendiri sebenarnya mappingnya masih belum ada perubahan dari video sebelumnya. Untuk mapping masih sama, karena juga kalau kita perhatikan memang pergerakannya itu dia tetap reject di area FR 361.8, yaitu kurang lebih di harga 1.00.686 dan juga 1.00956 ya, atau di 86 sama di 95 ya kalau kita perhatikan. Untuk sehari ini si Euro USD ini memang sudah turun kembali dan memang sudah lebih rendah dari dolar di penutupannya, kurang lebih di harga 99.660 ya, atau 0.99660. Nah, kalau untuk kita perhatikan untuk saat ini si Euro USD ini juga sesuai dengan pembahasan kita ya pada video sebelumnya. Kan kalau video sebelumnya kita bahas kalau dia itu akan terjadi pullback di area FR 361 dengan target harga low-nya itu di sini di 99.403 sampai 99.693. Ini yang kita bahas di dalam video kemarin itu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi untuk saat ini memang si Euro USD ini di time frame 4 jam ini kan ada 1, 2, 3 ya, berarti kurang lebih itu ada 10 jam lebih dia sideways ya, atau 12 jam dia sideways. Di level harga yang kita tandakan ini adalah area low-nya dia di 4 jam yang menunjukkan kalau misalkan ini kalau di breakout berarti struktur harga naiknya itu rusak karena ini adalah swing low-nya dia. Nah, kalau dia breakout ini maka kita lihat lagi di sini ya, ini kita hapus dulu untuk FR-nya, kemudian ini kita biarkan. Nah, kalau dia break dari low itu memang trennya akan berganti karena secara struktur harga itu sudah rusak. Nah, kurang lebih nanti targetnya di 97.184, dan yang perlu kita perhatikan juga area demand di 4 jam ya. Area demand 4 jam ini ada ticket order block ya di 98.520 sampai 98.768, sampai ada supportnya lagi. Nah, ini selain order block ini ada support. Jadi support levelnya itu kurang lebih di harga 98.251. Ini ada order block, ini ada area support, kemudian sini ada support level lagi ya di 97587. Nah, jadi ini adalah area support yang akan jadi target dia kalau dia breakout dari si area harga yang low yang ini ya, yang kita tandain kotak ini. Di support 1, support ini demand pertama, support 2, support 3, support 4-nya di sini. Jadi ini support terakhirnya juga ada di sini kalau kita perhatikan. Nah, di sini ada supportnya. Nah, ini area-area yang bisa kita manfaatkan untuk ambil konfirmasi kalau misalkan kita mau ambil short buy ya. Karena kalau dia breakout ini artinya dia juga sudah breakout dari trend line. Dan memang kalau kita perhatikan begini pun ya, kalau kita ambil poin di sini, dia sudah breakout dari trend line-nya. Dan kalau dia naik pun, kalau kita lihat di sini, dia naik sampai sini untuk retest lagi, ya dia ambil, nanti dia akan ambil area sini, demand-nya, untuk retest, kemudian dia lanjut turun. Nah, itu untuk skenario yang pertama. Nah, skenario kedua, itu kalau misalkan dia breakout dari, kalau dia nggak breakout dari sini ya, misalkan dia breakout lagi, naik ke atas trend line yang ini, yang biru ini. Berarti kan dia breakout dari harga FR 361.8 ini. Ya, di harga 1 di 1068. Itu artinya tren dia masih berlanjut untuk naik ke atas. Nah, sebenarnya si Euro USD ini juga tergantung dari si DXY itu sendiri. Kalau untuk saat ini memang kita cenderung lihat turun. Karena di 4 jam juga sudah breakout dari trend line-nya dia. Nah, di sini, di DXY, kalau kita perhatikan, untuk di 4 jam juga dia ada low-nya. Nah, low-nya itu ada di sini DXY. Di 110.43 ya. Sampai kurang lebih 110 poin, sorry, kita lihat dulu di sini. 110.29. Nah, ini ada low-nya si DXY yang harus kita perhatikan untuk 4 jam. Jadi memang juga sudah kita bahas si DXY ini di gold ya, karena memang market gold juga udah kita posting terlebih dahulu untuk videonya. Kalian bisa cek nanti ya di deskripsi video ini. Kemudian kalau kita lihat untuk DXY sendiri memang dia sudah breakout juga nih dari trend line-nya dia. Dan masih sesuai dengan pembahasan kita, dia pullback dari good support yang kita bahas di sini ya pada tanggal 27 Oktober kemarin. Kemudian dengan target harga di 110.85 sampai 111.13. Nah, untuk saat ini, untuk DXY ini ya, yang perlu kita perhatikan adalah
area support pertama di sini, kemudian yang paling penting itu ada support di sini, 110.29 karena ini adalah low dia di 4 jam. Artinya, kalau dia breakout sini, berarti dia akan pullback kembali ke sini, ya ke 109.866. Artinya dia belum bisa untuk melakukan kenaikan. Nah, DXY ini akan lanjut naik kalau dia berhasil breakout dari 111.13 ini. Kenaikan pertama itu ada di sini, 111.55 sampai 112.079. Ini adalah area breakout di time frame daily-nya dia kalau kita perhatikan ya. Nah, ini. Nah, ini area SNR yang cukup kuat nih di daily-nya dia sebelum dia turun. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, memang secara pergerakan ini dia retest ke atas, kemudian dia masih lanjut untuk melakukan penurunan di sini. Koreksi sementara ya kalau kita perhatikan. Kecuali dia memang sudah breakout dari 110.29 ini, baru dikatakan struktur harga turun mulai mulai di start kembali oleh si DXY itu sendiri begitu. Oke, jadi mungkin itu aja sih pembahasan saya mengenai Euro USD ini dan juga DXY. Nanti lebih lengkapnya kalian bisa lihat di Market Gold ya, atau di video analisa gold untuk si DXY itu sendiri. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Jadi ada beberapa skenario yang kita siapkan. Memang yang utama itu adalah skenario sell karena memang di sini kita sudah breakout dari trendline-nya. Tapi kalau dia berhasil pullback dan breakout dari 1068 atau FR361 ini, maka kita bisa melihat kembali untuk ancang-ancang melakukan buy kembali begitu dia retest ke area breakout-nya dia. Begitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Kalau misalnya ada salah kata atau misalkan ada yang kurang dalam analisa saya ini, saya mohon maaf. Silakan kalian tambahkan juga di kolom komentar jika memang ada yang ingin ditambahkan. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.